Basilica de la Sagrada Familia atau Basilica Sagrada Familia di Barcelona, Spanyol adalah mahakarya arsitektur yang tak lekang oleh waktu. Terletak di jantung kota Barcelona, Spanyol, Basilica de la Sagrada Familia adalah salah satu monumen paling ikonis di dunia. Gereja ini tidak hanya menjadi simbol kota Barcelona, tetapi juga dianggap sebagai salah satu keajaiban arsitektur modern. Dirancang oleh arsitek visioner Antoni Gaudi, proyek ini mencerminkan perpaduan yang luar biasa antara seni, alam, agama, dan teknologi. Meskipun konstruksinya dimulai lebih dari 140 tahun yang lalu, pada tahun 1882, Sagrada Familia masih dalam proses pembangunan, menandai salah satu proyek konstruksi terlama dalam sejarah modern. Pembangunan Sagrada Familia dimulai pada tahun 1882 di bawah arahan arsitek Francisco de Paula del Villar. Namun, tak lama kemudian Antoni Gaudi mengambil alih proyek tersebut pada tahun 1883 yang mengubah keseluruhan rencana menjadi sesuatu yang jauh lebih ambisius dan inovatif. Gaudi mendedikasikan lebih dari 40 tahun hidupnya untuk membangun gereja ini, dan 15 tahun terakhir hidupnya dihabiskan hampir sepenuhnya untuk proyek tersebut. Pada tahun 1926, Gaudi meninggal secara tragis dalam kecelakaan lalu lintas, meninggalkan Sagrada Familia dalam keadaan belum selesai. Meskipun demikian, rancangannya yang visioner tetap berlanjut, dan pembangunan gereja ini terus dilakukan oleh generasi arsitek berikutnya berdasarkan desain asli Gaudi. Salah satu daya tarik terbesar dari Basilica Sagrada Familia adalah bagian interiornya. Saat memasuki gereja, pengunjung akan disambut oleh cahaya berwarna-warni yang masuk melalui jendela kaca patri. Cahaya ini menciptakan suasana spiritual yang memukau, yang menambah kesan keagungan bangunan. Desain ini dengan hati-hati disusun oleh Gaudi untuk menciptakan suasana suci yang harmonis. Langit-langitnya menjulang tinggi dengan dekorasi berbentuk bunga dan motif alami lainnya yang menciptakan kesan bahwa pengunjung sedang berada di dalam sebuah hutan suci. Basilica Sagrada Familia bukan hanya sebuah gereja, tetapi juga simbol dari dedikasi, kreativitas, dan inovasi. Pada tahun 2005, bagian-bagian dari bangunan yang dibangun di bawah pengawasan Gaudi diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pada tahun 2010, Paus Benediktus ke-16 mengkonsekrasikan gereja ini sebagai basilika kecil atau minor basilica, sebuah penghargaan tinggi yang mengakui pentingnya gereja ini dalam sejarah agama Katolik. Gereja ini juga telah menjadi salah satu tujuan wisata utama di dunia, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya, baik karena alasan religius maupun arsitektural. Basilica Sagrada Familia adalah perpaduan yang indah antara iman, seni, dan teknologi. Lebih dari sekedar tempat ibadah, bangunan ini adalah cerminan visi Gaudi yang melampaui zamannya, yang menggabungkan unsur-unsur alam
dan spiritualitas dalam cara yang luar biasa. Meskipun pembangunannya masih berlangsung, Sagrada Familia telah dan akan selalu menjadi simbol kekuatan kreativitas manusia, melambangkan pencarian tanpa akhir untuk menciptakan sesuatu yang mendekati kesempurnaan. Antoni Gaudi adalah seorang arsitek yang tidak hanya memandang bangunan sebagai struktur fisik, tetapi juga sebagai representasi dari alam semesta, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Di dalam desain gereja Sagrada Familia, Gaudi dengan teliti menyematkan berbagai simbol, termasuk elemen-elemen angka yang penuh makna. Setiap sudut, fasad, menara, hingga interior gereja memiliki arti simbolis yang mendalam, yang seringkali terkait erat dengan ajaran agama Katolik dan filosofi. Setiap detail dari fasad hingga interior mengandung makna yang mendalam. Beberapa simbolisme menarik yang patut diperhatikan antara lain terdapat fasad dengan 3 tema, yaitu yang pertama adalah fasad kelahiran. Fasad ini menggambarkan kisah kelahiran Yesus dengan penuh kegembiraan. Patung-patung bayi Yesus dan hewan-hewan mencerminkan keajaiban kelahiran. Fasad yang kedua yaitu fasad sengsara. Fasad ini menggambarkan penderitaan Yesus dalam perjalanan menuju salib. Ekspresi wajah yang penuh kesakitan dan adegan penyaliban menjadi fokus utama. Fasad yang ketiga yaitu fasad kemuliaan. Fasad ini belum selesai, yang mana akan menggambarkan kebangkitan Yesus dan kemuliaan surga. Sagrada Familia akan memiliki 18 menara ketika selesai, dan masing-masing menara memiliki makna spiritual yang mendalam. Akan terdapat 12 menara yang mewakili 12 Rasul Yesus yang menjadi simbol dari ajaran dan penyebaran iman Kristen. 4 menara mewakili 4 penginjil, Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes yang menyebarkan Injil dan menjadi simbol penting dalam tradisi Kristen. 1 menara didedikasikan untuk Bunda Maria, ibu dari Yesus, yang melambangkan kemurnian dan cinta keibuan dalam iman Katolik. 1 menara terbesar, menara tertinggi ini didedikasikan untuk Yesus Kristus. Dengan ketinggian mencapai 172,5 meter, menara ini melambangkan pusat iman dan spiritualitas umat Kristen. Ketinggian ini juga memiliki simbolisme yang unik, lebih rendah dari gunung Montjuic di Barcelona. Hal ini karena Gaudi percaya bahwa karyanya tidak boleh melampaui karya Tuhan yang tercermin dalam alam. Salah satu elemen paling menarik di Sagrada Familia adalah kotak ajaib angka yang terletak di fasad sengsara. Ini adalah sebuah kotak dengan 4 baris dan 4 kolom, yang setiap kotaknya berisi angka. Angka-angka tersebut memiliki makna simbolis yang sangat mendalam. Angka-angka di kotak ajaib, jika dijumlahkan, setiap baris, kolom, dan diagonalnya akan menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 33, yang diyakini melambangkan usia Yesus saat disalib. Usia 33 adalah usia saat Yesus mengorbankan dirinya untuk umat manusia. Kotak ini dianggap sebagai simbol kesempurnaan dan keteraturan dalam iman Kristen. Selain itu,
Kotak ini juga mencerminkan keyakinan Gaudi bahwa ada keteraturan dan harmoni di alam semesta, sesuatu yang selalu ia coba wujudkan dalam desainnya. Gaudi menggunakan angka-angka dalam berbagai aspek desain Sagrada Familia, tidak hanya sebagai bentuk estetika, tetapi juga sebagai representasi harmoni alam dan spiritual. Beberapa contohnya adalah angka 3 muncul berulang kali di seluruh struktur gereja. Angka 3 melambangkan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam agama Katolik. Misalnya bagian-bagian tertentu dari gereja seperti menara dan jendela seringkali memiliki kelompok 3. Angka 7, angka ini melambangkan kesempurnaan spiritual dan penciptaan. Karena Tuhan menciptakan dunia dalam 7 hari menurut Alkitab. Banyak elemen dekoratif dan ornamen di gereja memiliki 7 bagian atau elemen, seperti tangga spiral yang terdiri dari 7 anak tangga. Simbolisme angka di Sagrada Familia adalah sebuah misteri matematika. Terdapat banyak spekulasi menarik mengenai simbolisme angka-angka yang ditemukan di berbagai bagian Sagrada Familia. Gaudi, sang arsitek jenius di balik Sagrada Familia, dikenal memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap angka dan geometri. Baginya, angka bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga mengandung makna spiritual dan kosmik. Beberapa alasan mengapa angka-angka begitu penting dalam desain Sagrada Familia. Gaudi melihat alam semesta sebagai sebuah sistem yang diatur oleh hukum-hukum matematika yang sempurna. Dengan menggunakan angka-angka tertentu, ia berusaha menciptakan harmoni antara bangunannya dengan alam semesta. Angka-angka digunakan untuk menentukan proporsi bangunan, jarak antara pilar, tinggi menara, dan elemen-elemen lainnya. Dengan cara ini, Gaudi menciptakan kesatuan dan keseimbangan dalam desainnya. Klaim bahwa jika kita menjumlahkan angka-angka tertentu dari arah manapun, hasilnya akan selalu sama, adalah sebuah misteri yang belum terpecahkan secara pasti. Beberapa teori yang beredar antara lain, ada yang berpendapat bahwa angka-angka ini adalah bagian dari kode rahasia yang ditinggalkan oleh Gaudi. Kode ini mungkin berkaitan dengan tanggal-tanggal penting, peristiwa sejarah, atau bahkan ramalan masa depan. Beberapa orang mengaitkan angka-angka ini dengan pergerakan planet dan bintang. Mereka percaya bahwa Gaudi menyembunyikan pesan tentang posisi benda langit pada saat-saat tertentu dalam sejarah. Ada juga yang melihat hubungan antara angka-angka di Sagrada Familia dengan Kabbalah, sebuah tradisi mistik Yahudi yang mempelajari makna tersembunyi dari huruf-huruf dan angka-angka dalam kitab suci. Meskipun klaim tentang penjumlahan angka-angka ini menarik, namun belum ada bukti ilmiah yang kuat untuk mendukungnya. Kemungkinan besar klaim ini lebih bersifat spekulatif dan merupakan hasil dari interpretasi individu terhadap karya Gaudi. Yang jelas adalah Gaudi memiliki pemahaman yang mendalam tentang matematika dan geometri. Angka-angka memiliki peran penting dalam desain Sagrada Familia. Simbolisme angka-angka ini masih menjadi subjek penelitian dan diskusi hingga saat ini. Simbolisme angka-angka di Sagrada Familia adalah salah satu misteri yang membuat bangunan ini semakin menarik. Meskipun belum ada jawaban pasti,
Namun, hal ini menunjukkan betapa mendalamnya pemikiran Gaudi dan betapa kompleksnya karya yang ia ciptakan. Jendela kaca berwarna di Sagrada Familia mempunyai makna yang mendalam. Jendela kaca berwarna di Sagrada Familia bukan hanya sekedar hiasan, tetapi juga merupakan elemen penting yang membawa makna simbolis dan spiritual. Gaudi sangat cermat dalam memilih warna dan komposisi gambar pada setiap jendela. Cahaya yang masuk melalui jendela kaca berwarna melambangkan kehadiran Tuhan. Cahaya ini menciptakan suasana yang sakral dan menginspirasi rasa keagungan. Setiap warna memiliki makna simbolis yang berbeda dalam agama Katolik. Misalnya, warna biru melambangkan langit dan perawan Maria. Warna merah melambangkan cinta dan pengorbanan. Dan warna kuning melambangkan kebijaksanaan. Gambar-gambar pada jendela kaca berwarna seringkali menggambarkan kisah-kisah dari Alkitab. Pay attention to the stairs because I like spiral and also very hungry. There's no space, so it's a good time to go down. We have like 400 stairs. So for any emergency, you have the SOS buttons. If you want, you can count it when you go down. But I think it's like 400. And for any emergency, you have the SOS buttons. And that's it. Okay, be careful with cameras because you can fall down. Misalnya jendela yang menggambarkan kisah penciptaan akan menggunakan warna-warna yang cerah dan ceria. Sedangkan jendela yang menggambarkan kisah penyalipan akan menggunakan warna-warna yang lebih gelap dan dramatis. Warna-warna yang digunakan pada jendela kaca berwarna juga dapat mewakili musim dan waktu dalam setahun. Misalnya, warna hijau yang dominan dapat melambangkan musim semi, sedangkan warna merah dan kuning dapat melambangkan musim gugur. Di seluruh gereja, simbol salib sebagai lambang utama agama Kristen dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik secara eksplisit maupun implisit. Gaudi juga menyelipkan elemen-elemen alam di dalam gereja, seperti bentuk bunga dan daun yang meniru pola kehidupan alami. Ini mencerminkan keyakinannya bahwa alam adalah cerminan dari karya Tuhan dan bahwa semua ciptaan Tuhan saling terhubung. Sagrada Familia adalah lebih dari sekedar bangunan arsitektural. Ini adalah kitab spiritual yang terwujud dalam bentuk fisik. Simbol-simbol yang dihadirkan oleh Gaudi dalam desain ini membawa pesan-pesan yang mendalam tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, dan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Dengan memadukan angka, simbol, dan elemen alam dalam desainnya, Gaudi menciptakan karya yang abadi dan penuh makna spiritual. Setiap elemen di Sagrada Familia, mulai dari fasad hingga menara tertinggi, dirancang untuk menginspirasi dan membawa pengunjung pada refleksi mendalam tentang iman dan kehidupan.